Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, for the first, I wanna explain about the adjective phrase. But before I explain about adjective phrase, I will explain about phrase. What is phrase? Okay. Next, what is phrase is rangkaian kata yang bermakna tapi tidak berpola subject and verb, or sekumpulan kata-kata yang memiliki makna yang jelas tetapi tidak memiliki subjek dan verb. Because phrase terdiri dari lebih kecil dari perbedaan phrase dan sentence is, kalau sentence lebih tingkatannya lebih tinggi, kemudian kalau yang phrase lebih rendah. Kalau kalimat itu terdiri dari subject and verb, tetapi kalau phrase itu tidak terdiri dari susunan pola subjek atau plus verb. Jadi hanya kata tapi bermakna. Oleh karena itu rangkaian kata yang bermakna tapi tidak berpola subjek and verb. Next, dan phrase itu ada 9 macam. Yang pertama, adjective phrase, kedua adverbial phrase, verb phrase, prepositional phrase, into infinitive phrase, and then participle phrase, gerund phrase, exclamatory phrase, and noun phrase. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang adjective phrase. And what is adjective phrase? Adjective phrase adalah phrase yang menjadikan adjective sebagai head atau inti dari phrase tersebut. Jadi adjective adalah artinya adalah kata sifat. Kemudian apa sih yang menjadi inti dari phrase adjective phrase itu? Yakni adalah adjective. Jadi inti dari adjective phrase adalah adjective itu dari phrase tersebut. Kemudian pola yang digunakan adalah modifier plus head. Jadi modifier itu menggunakan adverb of degree, and headnya adalah adjective itu. Kemudian adjective of degree itu yang menjelaskan tentang tingkatan. Kemudian like, so, really, to, enough, very, and etc. Dan untuk diingat, tidak semua adverb of degree bisa menjelaskan adjective. Jadi tidak semua adverb of degree bisa menjelaskan adjective dalam frase tersebut. Kemudian, for example of adjective phrase. Number 1, very good. Di sini very sebagai become modifier. Kemudian class of word-nya adalah adverb of degree. Kemudian good sebagai head-nya. Kemudian class of word-nya adalah adjective. Jadi very ini menjadi penjelas dari adjektifnya, yaitu good. Kemudian so happy. So sebagai modifier dan kelas katanya sama yang di atas. Kemudian happy sebagai head-nya, kelas katanya adjective, dan so ini menjadi penjelas dari adjective, yaitu happy. Kemudian too smart sebagai modifier, kemudian class of word-nya adalah adverb of degree. Kemudian smart sebagai head-nya, kelas katanya adjective. Kemudian perlu diingat adjective selalu terletak setelah adverb of degree. Kemudian tidak semua adverb of degree itu berada di depan. Ada yang pengecualian, ada yang harus di belakang. Ini, this is for example, di mana modifier kelas kata dari adverb of degree-nya yang menggunakan enough, khusus untuk enough. Jadi head atau adjektifnya berada di depan, kemudian modifier yang kelas katanya adalah adverb of degree yang enough ini berada di setelah adjective. Jadi kalau kalian bilang cukup pintar, jadi tidak enough smart, but smart enough. Jadi smart sebagai head, kemudian enough-nya sebagai modifier. Jadi kalau kita bilang cukup cantik, jadi tidak boleh dibaca mengartikan enough beautiful, but kita harus beautiful enough. Jadi seperti itu. Jadi
adjective berada di depan, kemudian modifier adverb of degree-nya terletak setelah adjective. Jadi itu adalah penjelasan dari about the adjective phrase and sedikit uraian tentang phrase sendiri. And thank you, and the next akan dilanjutkan oleh teman saya. Salam. Okay, I'm Evi Kumalasari, and here I want to explain about adverbial phrase. Adverbial phrase is a group of words that function as an verb. Jadi adverbial phrase adalah frase yang headnya berupa adverb. Nah, fungsinya yaitu untuk memperjelas suatu kata kerja, kata sifat, klausa, dan kalimat. Dan jika headnya berupa adverb of manner, maka modifiernya berupa adverb of degree. Nah, adverb of manner itu ialah adverb yang digunakan untuk memperjelas suatu verb atau kata kerja. Misalnya slowly, quickly, hard, yang artinya dengan misalnya slowly dengan pelan. Nah, sedangkan adverb of degree yaitu suatu bentuk tingkatan seperti very, so, to. Contohnya very carefully. Nah, di sini very dan carefully yaitu sama-sama adverb, tapi tingkatannya berbeda. Nah, very yaitu adverb of degree, sedangkan carefully yaitu adverb of manner. Terima kasih. In this time, I wanna describe about verb phrase. What definition of phrase? A verb phrase is a syntactic unit consisting of an auxiliary helping verb preceding the main verb. It often contains a head verb, complements, objects, and modifiers as its dependents. Verb phrase adalah sekumpulan kata yang bertindak atau mempresentasikan diri sebagai verb atau kata kerja. Ada dua aturan grammar yang berlaku untuk verb phrase, yaitu traditional grammar dan generative grammar. Verb phrase dibantu dengan to be seperti is, are, be, such as, was, were, been, being, have, had, has, do, etc. Verb memiliki dua tipe. Yang pertama, traditional grammar dan generative grammar. Menurut traditional grammar, sebuah verb phrase tersusun dari auxiliary verb. Sedangkan menurut generative grammar, verb phrase tersusun dari auxiliary plus main verb plus complement plus modifier. Contoh-contoh dari verb phrase ialah he sleeps without a pillow. Jika traditional grammar, dia hanya menggunakan he sleeps, he sleep. Dan ketika kita menggunakan generative grammar, kalimat tersebut akan berubah he sleeps without a pillow. Contoh kedua, I will ask you a question. Ketika menjadi traditional grammar akan menjadi I will ask, dan ketika menjadi generative grammar akan berubah menjadi I will ask you a question. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Harunisha. I will explain about prepositional phrase. Prepositional phrase is combination of the preposition as head and the object called object of preposition as modifier. Jadi prepositional phrase adalah gabungan dari preposition atau kata depan dan objeknya yang disebut dengan objek dari preposisi. Nah, preposisinya di sini kata depannya itu berguna sebagai head dan objeknya itu berguna sebagai modifier. Selanjutnya, object of preposition can be from noun, pronoun, gerund, and clause. Jadi objek dari preposisi itu bisa berupa kata benda, kata ganti, gerund, ataupun klausa. Next slide. Example of preposition. Contoh dari preposition. Di situ bisa teman-teman lihat
Saya menuliskan beberapa contoh dari preposisi. Ada on, in, at, with, by, for, to, from, since, before, after, behind, beside, between, under, in front of, through, because of, and according to. Masih ada banyak dari macam-macam preposisi. Selanjutnya example. Jadi di sini ada beberapa contoh dari prepositional phrase. Yang pertama ada with love. Kenapa kok di sini with-nya itu saya kasih warna merah? Karena ini sebagai penanda bahwasanya with itu adalah termasuk dalam preposisi dan dia berguna sebagai head. Sedangkan love di sini adalah objeknya. Jadi dia berguna sebagai modifier. Begitupun contoh yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jadi before the party. Di sini before saya warnai merah karena dia termasuk dalam preposisi. Jadi dia berguna sebagai head dan the party-nya sebagai objek dan juga modifier. Yang ketiga ada at my school. At-nya sebagai preposisi dan dia berguna sebagai head. Lalu yang my school-nya itu dia termasuk dalam objeknya dan berguna sebagai modifier. Yang keempat ada since yesterday. Since-nya itu dia berguna sebagai preposisi dan dia sebagai head. Lalu yesterday dia objeknya berguna sebagai modifier. Yang kelima ada after this morning. After-nya sebagai head karena dia preposisi dan yang this morning-nya itu objeknya. Jadi dia masuk ke dalam modifier. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu infinitive phrase. Jadi gini, pada dasarnya yang dimaksud dengan infinitive phrase itu adalah suatu frase yang intinya itu terletak pada infinitif. Nah, jadi sebuah frase yang terletak pada intinya to plus verb. Nah, ingat ya, jadi kayak intinya itu pada to plus verb. Jadi infinitif itu to plus verb. Namun gini, infinitive phrase tidak akan berbentuk sempurna tanpa adanya tambahan objek, modifier atau kombinasi dari keduanya, yaitu objek dan modifier. Saya ambilkan contoh kayak to read a novel is my hobby. Nah, kita lihat setelah to itu ada verb, yaitu kata read-nya. Kemudian ketambahan modifier yaitu huruf A. Terus novel itu sebagai noun yang sebagai objek kayak gitu. Jadi intinya infinitive phrase itu kata to ditambah dengan verb yang kemudian ditambah lagi dengan complement, ditambah lagi dengan modifier. Nah, infinitive phrase ini bisa difungsikan dalam banyak hal. Yang pertama bisa difungsikan sebagai subjek, terus kemudian objek, complement subjek, complement objek, terus sebagai adjektif dan juga adverb. Nah, setiap fungsi tersebut itu berbeda strukturnya dan posisinya dalam kalimat. Itu posisi kalimat itu bisa di awal, di tengah maupun di akhir kalimat. Kita lihat dia sebagai subjek, maksudnya infinitive phrase sebagai subjek. Saya kasih contoh kayak, nah, kalau sebagai subjek itu maksudnya infinitive phrase-nya lah yang memberikan aksi atau diterangkan dalam kalimat. Contohnya kayak gini, kayak contoh phrase-nya itu to buy new book. Nah, itu contoh phrase-nya sebagai subjek. Nah, kalau contoh dalam kalimatnya gini, to buy new book is my purpose. Nah, jadi maksud dari sebagai subjek itu
kayak infinitive phrase-nya yang memberikan aksi yang diterangkan. Artinya yang diterangkan itu to buy new book is my purpose. Jadi yang diterangkan itu pada kalimat to buy new book itu sebagai subjeknya. Terus kalau misalkan sebagai objek. Nah, kalau sebagai objek itu infinitive phrase itu menerima aksi dari subjek secara langsung melalui verb. Contohnya kalau di infinitive phrase-nya itu contoh to bring the book. Nah, itu contoh dalam phrase-nya. Kalau dibikin sebuah kalimat, he forgets to bring the book. Nah, jadi kalau tadi subjeknya itu menerangkan subjeknya, ini sama kalau sebagai objek itu menerangkan aksi dari subjek gitu melalui verb. Nah, kayak gitu. Terus kalau sebagai complement objek, nah kalau complement objek itu hampir mirip dengan fungsi sebagai objek, namun tidak secara langsung melalui verb. Nah, ada objek sebelum infinitive phrase. Contohnya kayak to join the group. Nah, itu contoh phrase-nya. Kalau dibikin kalimat kayak they invite me to join the group. Nah, sebelum kata infinitive phrase itu ada objeknya. Nah, ini kayak contohnya they invite me to join the group. Nah, subjeknya ada objeknya. Objeknya kan they invite me, kayak gitu. Objeknya sebagai objek gitu loh. Gini, kalau sebagai adverb itu infinitive phrase itu digunakan untuk menjelaskan atau memberi alasan. Contohnya kayak gini, contoh langsung aja dalam kalimat ya. Alhamdulillah. Contoh dalam kalimat to identify the location of object around them, dolphins use echolocation. Nah, jadi sebagai adverb itu kan kata keterangan kan. Nah, kalau infinitive phrase sebagai adverb itu digunakan untuk menjelaskan atau memberikan alasan gitu loh. Kayak to identify the location of object around them, dolphin use echolocation. Jadi untuk menerangkan, kayak memberikan penjelasannya gitu loh. Nah, kalau untuk complement object, itu kan ada verb yang mendahulunya. Nah, verb tersebut hanya verb tertentu. Nah, ini saya kasih contoh beberapa verb yang bisa menjadi complement object. Jadi ada contoh verb sebagai complement object, yaitu antaranya afford mampu, mean bermaksud, agree menyetujui, need appear, over, arrange, plan, ask, prepare, beg, dan pretend. Ya, salah satunya contohnya itu. Terus yang kayak complement subject itu contohnya advise menasihati, hire menyewa, allow instruct, ask invite, assist, need. Ya, contohnya kayak permit, challenge, persuade, convince, terus remind mengingatkan. Itu contohnya beberapa contoh complement subject gitu. Kalau yang di atas tuh kayak yang
yang kata ada effort tadi means itu sebagai complement object, itu salah satunya. Okay, I will explain about participle phrase. What is the participle phrase? Participle phrase is a phrase that is marked by the presence of a present or past participle. And because the condition of phrase must consist of two or more words after this participle, from it will usually be followed by a modifier and with or without complement to complete the meaning. Nah, jadi participle phrase itu adalah frasa yang ditandai dengan adanya present atau past participle, dan karena syarat dari sebuah frasa adalah terdiri dari dua kata atau lebih, maka setelah bentuk participle itu diikuti dengan modifier dan dengan atau tanpa komplement untuk melengkapi maknanya. Oke, nah biasanya participle phrase itu berbentuk verb ing dan verb 3. Kalau verb ing itu istilahnya present participle, kalau verb 3 berarti past participle. Dan kalau verb ing bentuknya aktif, kalau verb 3 bentuknya pasif. Nah, di sini ada contoh agar kita bisa mengetahui apakah kalimat itu adalah participle phrase atau bukan. Contoh yang pertama, verb ing. I am writing a letter. Kemudian yang kedua, the letter is written by me. Nah, apakah kedua kalimat ini adalah participle phrase? Jawabannya bukan. Kedua kalimat tersebut adalah kata kerja. Kenapa? Di situ bisa kita lihat. Jadi kalau ada verb ing dan verb 3 yang sebelumnya didahului dengan kata dengan to be, berarti dia adalah kata kerja, bukan participle phrase. Meskipun dia berbentuk verb ing dan verb 3, karena ada to be sebelumnya, jadi dia bukan participle phrase. Kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu verb ing-nya the boring class. Kemudian verb 3-nya the bored student. Nah, di situ boring kita bisa melihat letaknya sebelum kata benda. Jadi mereka juga bukan participle phrase, melainkan adjective. Nah, lalu bagaimana sih participle phrase itu? Di sini kita ada contoh. The class boring the student is math class. Nah, bisa kita lihat yang di bold merah. Dia verb ing, tapi sebelumnya tidak ada to be. Maka boring di sini bukanlah kata kerja. Dia juga bukan adjektif karena kalau boring di sini adalah satu kesatuan dengan the student. Ya, masih ingat kan dengan frasa adalah serangkaian kata yang ada artinya tapi tidak ada subjek dan verb. Nah, boring the student adalah serangkaian kata yang berkesatuan. Inilah yang kita sebut phrase. Nah, karena dia diawali dengan verb ing, maka kita sebut dia sebagai participle phrase. Jadi boring di sini adalah participle phrase yang menjelaskan kata benda sebelumnya, yaitu the class. Jadi bisa dibedakan kalau contoh yang sebelumnya tadi kan
Boringnya sebagai adjektif itu karena letaknya sebelum kata benda. Nah, kalau di participle phrase ini letaknya itu setelah kata benda yang dijelaskan itu tadi. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang gerund phrase. Nah, gerund phrase di sini adalah phrase yang headnya berupa gerund. Nah, gerund sendiri di sini adalah verb ing yang dibendakan atau noun. Nah, gerund berfungsi sebagai noun dan dapat menempati sebagai subjek atau objek. Nah, for the next di sini ada contohnya. Nah, for the example di sini ada cleaning the bedroom, learning the class, and giving him some gifts, and getting the score in English. Nah, untuk selanjutnya di sini ada beberapa contoh dari sentence gerund phrase. Nah, di sini yang pertama ada singing the English song is a challenge for me. Nah, singing di sini sebagai head dan the English song adalah modifier. Nah, gerund phrase di sini menempati sebagai subjek. Nah, untuk selanjutnya di sini ada dancing the traditional dance would be hard, dan terus ada getting the expensive shoes at supermarket would be easy for the rich, dan di sini ada his plan is teaching his best friend some effective ways, dan di sini ada eating after midnight is a bad habit. Oke. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang exclamatory phrase. Nah, exclamatory phrase di sini adalah phrase yang diawali oleh exclamatory. Nah, untuk exclamatory words di sini ada dua, yaitu how sama what. Nah, yang artinya ada betapa dan alangkah. Nah, di sini ada beberapa contoh sentence dari exclamatory phrase, yaitu ada what a lovely day. Nah, what di sini sebagai head dan a lovely day di sini sebagai modifier. Nah, selanjutnya ada how lucky she is. Nah, how di sini sebagai head dan lucky sebagai modifier. Nah, selanjutnya ada what a diligent girl, dan what di sini sebagai head dan a diligent girl sebagai modifier. Nah, dan banyak lagi contoh yang lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Aida Zakia. Here I will explain about noun phrase. Noun phrase is phrase relate to nouns. Noun phrases are used to describe the noun itself more specifically. Also, noun phrase have the head, and modifier. Jadi noun phrase itu merupakan frasa yang di dalamnya itu ada nounnya atau kata bendanya. Dan itu dalam noun phrase di sini kata bendanya itu lebih dispesifikkan. Juga di dalam noun phrase itu terdapat head atau yang diterangkan dan modifier yang menerangkan. Tapi head di sini dalam noun phrase itu harus berupa kata benda atau noun. Selanjutnya yaitu bentuk dari noun phrase. Yang pertama yaitu modifier dan head. Yang kedua head dan modifier. Selanjutnya modifier atau pre-modifier dan head dan post-modifier. Yang pertama modifier dan head. Dan jadi modifier dan head ini di dalamnya itu mencakup adjective, noun, determiner. Dan determiner ini di sini ada artikel, demonstrative, possessive adjective, ordinal atau numeral. Nah, dalam yang adjektif contohnya di sini yaitu white skin. White di sini modifier, sedangkan skin ini headnya. Head itu yang diterangkan, white ini yang menerangkan. Jadi modifier itu yang menerangkan, sedangkan head itu yang diterangkan. Nah, yang adjektif kan contohnya white skin, jadi kulit yang putih. Yang diterangkan yaitu kulitnya, yang menerangkan warna kulit itu white atau modifiernya. Selanjutnya ada dalam bentuk noun yaitu bookstore, di mana keduanya ini berupa kata benda. Book kata benda, store juga kata benda. Book ini menjadi modifier, sedangkan store
menjadi head. Artinya di sini itu dia menerangkan buku tokonya, bukan bukunya. Toko buku, bukan buku toko. Dia menerangkan toko ini itu menjual apa gitu, dia menjual buku, seperti itu. Dan yang selanjutnya determiner ialah di dalamnya terdapat artikel, contohnya di office, di ini artikel, dan office itu headnya, di modifier office head. Dan demonstratif, contohnya a friend demonstratif contohnya this paper, this di sini demonstratif dan paper head. Demonstratifnya itu menjadi modifier. Dan possessive adjective contohnya my student. My di sini menjadi modifier dari headnya student. Dan ordinal yaitu contohnya first room. First di sini menjadi modifier, room menjadi head. Dan numeral contohnya three classes. Three di sini modifier dan classes head. Dan bentuk yang kedua yaitu head plus modifier. Artinya headnya didahulukan, modifier di akhir. Yang awal tadi modifier didahulukan, head di akhir, dan yang kedua ini dibalik, head dulu baru modifier. Nah, di sini dinamakan post modifier. Nah, post modifier ini juga bisa disebut dengan prepositional phrase atau frasa yang di dalamnya ada preposisinya. Contohnya cafe, in school, in hotel. Cafe ada di dalam hotel. Jadi cafe di dalam hotel. Cafe di sini menjadi head, in hotel menjadi modifier. Kantin juga seperti itu. Kantin di sini menjadi head, in school menjadi modifier. Dan bentuk yang ketiga yaitu pre-modifier ditambah head dan post modifier. Post modifier di sini post modifier dalam non phrase itu ada dua. Yang pertama prepositional phrase, contohnya English bookstore beside campus. English book ini noun, store di sini head. English book ini menjadi pre-modifier dalam susunan noun, sedangkan store di sini menjadi head dan beside campus menjadi post modifier, menjadi modifier dari head. Jadi head itu di antara dua modifier, yang pertama pre dan yang kedua post modifier. Selanjutnya adjective clause, contohnya the man who is teaching English. The di sini masuk artikel, man menjadi head, who is teaching English ini menjadi adjective clause yang juga menjadi post modifier. The di sini artikel as pre-modifier, man, head, who is teaching English, adjective clause as post modifier. Selanjutnya, noun phrase can have many modifier and only one head. Jadi noun phrase itu bisa memiliki banyak modifier atau yang menerangkan, tetapi headnya itu hanya satu. Seperti for example, a vase citah. A dan vase di sini modifier. A di sini ikut artikel, vase adjektif, dan citah ini menjadi headnya atau noun. Headnya berupa noun. Dan contoh selanjutnya extremely dangerous situation. Extremely ini adverb, dangerous adjective, dan situation noun. Extremely dan dangerous di sini menjadi modifier dari situation berupa head.